kamu urus Asrar ini supaya masuk ke Jakarta aja. Mungkin kalau nggak masuk ke itu bisa ke, kalau nggak dimasukkan ke Julu itu. Tidak, artinya kamu melihat di sini ada peluang yang ingin kamu manfaatkan gitu loh. Iya, Pak. Oke, bagus. Kalau nggak di itu tadi komunitas bisa ekspor di. Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di video kali ini gue lebih tepatnya pengen nge-react sebuah berita yang kemarin gue banyak dapat tag dari teman-teman semua di sosial media gitu ya. Jadi lebih tepatnya kalau gue boleh bilang ada satu anak muda namanya Asror dari Riau, Kepulauan Riau, dan kemarin dia ketemu sama Bapak Presiden kita. Kebetulan Bapak Presiden kita lagi nanam mangrove di sana untuk menahan abrasi air laut. Dan juga beliau, presiden kita, ketemu sama salah satu anak muda di daerah sana. Dan ternyata Mas Asror ini menyampaikan sebuah permintaan gitu ya. Karena Pak Presiden kalau misalnya datang ke sebuah tempat kan pasti nanya mau minta apa. Dan ketika gue nonton videonya di YouTube-nya, kan bisa lihat YouTube-nya di sini. Dan Mas Asror bilang kalau misalnya dia mau belajar ekspor gitu. Dan di situ Mas Asror bilang kalau misalnya mau belajar ke Jakarta sama komunitas bisa ekspor. Saya Muhammad Kasful Asror, kalau di sini biasa dipanggil Asror. Sehari-hari saya adalah seorang mahasiswa juga. Kemudian saya melihat banyak sekali potensi-potensi dari kampung kami yang bisa dikembangkan. Salah satunya hasil lautnya, kemudian para petani-petani karet, dan juga ada merambah ke porang dan lain-lain. Alhamdulillah tadi ngobrol minta bantuan dan kesempatan juga bergabung dalam komunitas ekspor Indonesia, bisa ekspor atau Shopee ekspor. Alhamdulillah Presiden mengabulkan permintaan saya dan insya Allah katanya sekitar 3 bulan atau kapan nanti akan dihubungi lagi selanjutnya. Untuk apa tadi saya dengar mau disekolahkan apa? Iya, untuk sekolahkan ekspor itu. Alhamdulillah sangat-sangat bangga, sangat-sangat bahagia, dan ini kehormatan yang luar biasa. Dari kampung saya alhamdulillah bisa bertemu Pak Presiden dan menyampaikan aspirasi saya, keluhan saya tentang apa yang terjadi sekarang, dan semoga nanti bisa bermanfaat ke depannya. Saya pribadi berharap agar abrasi-abrasi ini bisa dicegah, terus kita juga bisa melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam kita, mulai dari hasil lautnya, kemudian karetnya juga, dan banyak lagi. Kalau misalnya Mas Asror mau datang, kita welcome banget. Bahkan gue langsung gercep minta sama tim untuk telepon Mas Asror untuk undang ke Jakarta. Mungkin teman-teman semua yang di daerah dan pengen ketemu sama tim komunitas bisa ekspor di Jakarta, sebenarnya sabar dulu aja, karena kita lagi bikin kantor perwakilan. Konsepnya kayak coworking, kalian bisa langsung kerja di sana. Kita akan mentoring offline di sana, akan ada materi belajar semua di sana. Dan kita akan buka 6-7 kantor di 7 kota besar sampai 1 tahun ke depan. Kalau misalnya berjalan dengan baik, kita akan buka mungkin lebih dari 10 kota. Yang penting mohon doanya biar semuanya lancar. Oke, back to the topic. Gue pengen nge-react gitu ya, karena kemarin Pak Jokowi bilang ya udah dikirimin tiket ke Jakarta untuk ketemu sama tim komunitas bisa ekspor. Gue terima kasih banget. Tapi sebelum itu gitu ya, gue bahkan pas dapat video itu tuh gue kasih ke pacar gue, terus gue bilang kayak, Beb, tau nggak? Karena aku pernah mimpi ini komunitas bisa ekspor tuh didengar sama Pak Presiden. Yang bikin gue bangga adalah Pak Presiden ngedengar komunitas bisa ekspor bukan dari pemerintah, bukan dari iklan, bukan dari billboard, bukan dari program pemerintah, enggak. Pak Presiden dengar pergerakan komunitas bisa ekspor dari hati seorang masyarakat gitu. Hati rakyat yang benar-benar bilang saya mau ngebantu daerah saya lewat ekspor. Karena selalu gue bilang ke teman-teman semua, ekspor itu nggak bicara soal untung. Yes, untung mah sebuah kepastian, tapi yang harus kita lihat ketika kita melakukan ekspor itu banyak orang yang terbantu karena adanya kita. Bahkan Mas Asror bilang dia di sana pengen ekspor karet, terus udah gitu hasil perikanan di sana karena cukup besar, cuman petaninya gitu-gitu aja. Dan gue salut banget sama teman-teman semua, nggak cuma Mas Asror,
kalian yang peduli tentang daerah kalian dan kalian ingin membuka lapangan kerja yang lebih banyak buat daerah kalian lewat ekspor, gua acungi nggak 2 jempol, 4 jempol gitu ya. Tapi yang selalu gue bilang, teman-teman untuk saat ini lebih baik fokus mengembangkan produk daerah kalian, supply apa yang bisa kalian cari. Kalau di komunitas bisa ekspor atau di aplikasi bisa ekspor yang kalian pelajari, supply itu sebenarnya terbagi dari beberapa level, ada yang gampang, setengah susah, dan susah. Itu sebabnya di daerah kalian sendiri pun kalian harus validasi apakah barang itu gampang, setengah susah, atau susah gitu. Kita mulai dari yang paling gampang dulu aja. Itu semua juga diajarin. But anyway, gue pengen terima kasih banget untuk Mas Asror yang membicarakan komunitas bisa ekspor ke Pak Presiden, sampai Pak Presiden akhirnya sekarang tahu apa yang kita kerjakan. Dan harapannya gitu ya, dari komunitas bisa ekspor itu kita bisa ngebantu dan bisa ngebangkitin lagi semangat anak-anak muda untuk nasionalis, peduli sama daerahnya, peduli dengan petani-petani di sekitarnya, nelayan di sekitarnya, dan harapannya nggak cuma kita sendiri yang maju, tapi banyak orang juga terbantu karena kehadiran komunitas bisa ekspor di setiap daerah. Jadi gue mengundang Mas Asror untuk datang juga, kita akan ngobrol banyak hal, dan Mas Asror harus ngebuktiin ke Pak Presiden, udah dikasih tiket nih, harus bisa pulang ke daerahnya dan bisa ngembangin daerahnya menjadi lebih baik. Dan harapannya bisa ngajarin teman-teman di daerahnya untuk bisa berkontribusi juga lebih banyak lagi, nggak cuma Mas Asror sendirian. Dan harapannya di video kali ini teman-teman yang di luar Kepulauan Riau, dari barat sampai timur Indonesia, gue bilang sabar aja dulu. Tim komunitas bisa ekspor akan buka kantor di daerah-daerah kalian. Kita akan bikin gebrakan besar dari sisi produk, platform untuk cari jual beli barang kalian, permodalan, logistik, semuanya akan kita siapin satu persatu. Dan harapannya itu akan terrealisasi dalam waktu 1 tahun ke depan. Semoga semuanya berjalan lancar supaya komunitas bisa ekspor nggak cuma mengedukasi, tapi lewat edukasinya bisa merubah sebuah perekonomian daerah, dan ujung-ujungnya adalah ngubah hidup seseorang. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pantengin video ini dan channel ini terus untuk bisa ngomongin tentang industri ekspor di Indonesia. So, see you on the next video. Bye-bye.